urutannya lain ke sini ya. Ini di onin, jangan lupa setelah selesai pakai selalu di off. Ini bertahun-tahun tempo hari yang saya kesini pertama pengecekan posisinya on, mungkin berapa tahun kali, jadi elektroniknya jebol ya. Oke, selain ini terus ada power juga di sini. Ini PC nih, ini powernya PC ya, koneknya ke sini. Jadi itu kondisi dijolok, terus di sini ada kabel bagian belakangnya. Itu sambung kabelnya ke sini. Ada alat di dalamnya nih. Nih, kelihatan nggak Pak? Mau dilihat? Oke. Ya. Nah ini alatnya bagian dari ini. Sorry Pak Yanto. Oke, jadi urutannya lain itu udah nyolok, tapi ini dinyalain belakangan. Jangan nyalain CPU dulu. Kita onin di sana dulu. Oke, tolong di onin, putar ke atas. Oke, itu posisi on. Ada tulisannya di sana on ya. Kalau ke sini tulisannya off ya. Setelah itu on, tunggu beberapa detik baru nyalain di sini. Ya, tentu di sana udah masuk. Kabel ini nggak dicabut, baru ke sini. Nyalain. Ya, tunggu sampai ini ada dua tampilan ya. Ini order manager, ini visualisasi ya. Ini order manager, input data customernya, ini visualisasi untuk tesnya. Nah ini tunggu sampai tampil ada tanda mobil masuk begitu. Tunggu tampilannya di sini. Ini tandanya mesin sudah standby aktif statusnya. Yang jalan super otomatis, modenya super otomatis. Jadi modenya itu ada 3, ada manual cara pakainya. Kalau manual sampean mesti perlu remote ya, ngecek roda depan, klik roda depan, muter kiri, klik roda kiri. Ini manual, ini repot karena mesti ngafalin simbol-simbol ya. Ini nggak pernah dipakai yang mode manual. Yang kedua automatic itu kalau manual hanya bulat begini tanpa ada S di tengahnya ya. Kalau automatic bulat ada ya auto. Nah kalau S super automatic ya. Artinya super automatic itu dari awal sampai terakhir sampai print itu kita nggak usah tekan-tekan keyboard mouse lagi, remote lagi ya. Jadi sudah saya setting super automatic. Ini yang tadi saya bilang ada 2 tampilan ya, ada order manager, ada visualisasi. Ini melihat grafik waktu pengukurannya. Order manager ini masukin data customernya, data mobilnya ya. Jadi kita klik di sini dulu. Yang mana Pak order manager? Ini gambar orang. Ya, ini kalau visualisasi klik sini ya. Nah, kalau statusnya ini aktif, begitu ada mobil yang masuk ke sana ke roller, misalkan nggak tahu customer tiba-tiba datang, sementara sampean masih persiapan mau ngetik-ngetik dan di sini modenya sudah super otomatis, dia langsung muter. Jadi supaya nggak kaget, maksudnya kalau ada customer nggak langsung muter, keluarnya tekan escape. Dia hanya standby ya, dia nggak aktif meskipun mobil masuk, statusnya nggak aktif rollernya ya. Kita bisa persiapan dulu order manajernya. Oke, caranya klik new di sini, input data customer, new customer, klik new customer, last name first name diisi ya. Kita tes saja. Boleh dilengkapin, boleh hanya last name sama first name aja. Next. Kemudian license number B berapa, plat numbernya 1477 PDJ ya. Oke, nah ini kemudian type of vehicle ini milih ini hanya tahun di atas 91 ya, lebih besar ya. Yang ini rata-rata dipilih yang ini ya. Klik kemudian next. Ini kalau mau dilengkapin boleh, minimal yang ini ada sama ini kepilih. Oke, next. Nah setelah itu ini juga option bisa dilengkapin bisa enggak. Misalkan dilengkapi, saya nggak tahu di mobil itu RBK apa, number of such axle ini ada berapa, ada 2 kalau misalkan mau dilengkapin. Axle with parking brake tentu di axle 2 kan. Nah driven penggerak belakang apa depan, mana ini depan, klik depan. Ini sih nggak pengaruh ke pengukuran, cuman kalau mau dilengkapin nanti detail di printnya, mileage, top speed ya. Oke, kemudian next. Kalau misalkan udah diisi atau dilewatin boleh next. Setelah next, sampai hanya boleh ngeklik brake tester karena hanya punya alat brake tester ya, nggak boleh ngeklik yang lain
Ya. Klik brake tester terus double klik ya, double klik sampai dia pindah ke sini, turun ke sini. Artinya alat ini bisa dikonek semua di sini, gas test, headlight, noise banyak. Cuman sampean punya hanya brake test, jadi hanya boleh milih brake test. Tapi bisa dikombinasiin dengan alat yang lain kalau mau add-on ya. Oke, kemudian next. Nah ini numbernya langsung otomatis aktif, langsung tampil di sini. Standby, nama usernya atau nama customernya, ya plat nomornya. Oke, artinya axle pertama yang diukur posisinya di brake tester, ya axle pertama roda depan. Mobil silahkan masuk. Ya, oke. Sekarang kita ke mobil. Ini sudah modenya super otomatis. Kalau ada mobil yang tahu-tahu masuk ke roller dalam waktu 3 detik dia langsung running. Ya, makanya pastiin ya nggak customer yang standby di situ. Ya. Oke, jadi siapin dulu mobilnya di belakang. Kalau pertama roda depan. Begitu roller ban masuk ke roller, sampai langsung posisi netral, rem dilepas. Waktunya cuma 3 detik. Ya, netral, rem dilepas. Ya, jangan dilem, jangan masuk gigi, netral. Terus dia akan muter. Pertama puter yang kiri dulu, deng, terus disusul kanan, deng, muter. Ya. Waktu putaran pertama selama 2 detik, 3 detik, jangan diinjek rem. Dia ngukur rolling resistance. Rolling resistance itu mengukur putaran ban normalnya terhadap aspal tanpa direm. Ya, kalau direm nanti rolling resistance-nya terukur besar. Ya, itu nggak boleh. Setelah nanti ada tanda measurement, baru sampai main rem. Ya, ngeremnya jangan langsung ditendang. Rem pelan-pelan. Di sana grafiknya akan naik. Kasih 1 kilonewton. Nanti ada tandanya, nanti saya jelasin. Kasih 1 kilo, begitu direm kasih 1 kilo naik, lepas. Terus rem lagi kedua, 1 kilo lagi, tahan sampai ada tanda ovality. Ovality itu ngukur ketidakrataan permukaan disk. Ovalnya disk ya. Kalau waktu ngukur ovality itu rem ditahan, jangan tambahin, jangan kurangin. Kalau ditambahin atau dikurangin nanti terukurnya nggak sesuai, bisa jadi ovality-nya besar. Padahal mainin rem ya. Itu kalau terbiasa nanti sudah terbiasa sudah enak makanya. Begitu ovality-nya pengukuran selama 3 detik 4 detik ovality. Tampil ovality, tahan, begitu ovality-nya hilang, rem habis, tapi jangan ditendang. Dulu seperti biasa aja. Oke, nanti saya bantu pegang setirnya karena cenderung kalau roda depan itu lari-lari. Ya, jadi harus fokus, jangan dipegang setirnya terlalu berat, malah nggak berasa kalau miring. Ya, relax aja. Bantu pegang setirnya. Ayo. Jangan direm, pertama 3 detik jangan direm. Oke, measurement sekarang direm dikasih 1000 naik pelan-pelan, terus tambahin lagi jangan terlalu lama. Lepas, kasih 1000 lagi. Tahan pelan-pelan ya, kalau kurang ya, tahan. Tepat dulu, kasih lagi 1000. Terus tahan. Nah ini pasti tahan, jangan tambahin, jangan kurangin, tahan sampai dia hilang grafiknya, rem sampai habis. Oke. Selesai. Langsung maju. Itu ada instruksinya exit roller. Ya, exit roller sampai maju. Terus stop dulu. Ini kurang nggak kelihatan ya saya, kurang gede layarnya. Nanti minta Pak Yanto yang gede, 40 inch. Oke. Untuk yang kedua, caranya sama kayak tadi. Begitu masuk ke roller, netral, rem dilepas. 3 detik putaran pertama jangan direm. Measurement rolling resistance ya. Sampai putaran pertama rolling resistance-nya hilang. Ganti dengan measurement pada rollernya. Untuk yang rem belakang nggak perlu manggil ovality tadi, yang tadi kasih 1000 lepas 1000 lagi, itu hanya untuk yang depan ya, yang belakang nggak perlu, yang belakang langsung tapi jangan ditendang ya. Yang belakang tetap yang perlu ovality yang belakang, yang nggak perlu nanti pada saat parking brake. Jadi tetap dilakuin 1000 dulu, lepas kasih lagi 1000, ada grafik rem pedal kaki, jangan tambahin, jangan kurangin sampai hilang baru rem ya. Oke. Ya, sekarang perhatiin itu Excel 2 ya, berarti roda belakang.
begitu turun netral, rem dilepas. Oke, perhatiin di atas nanti ada tuh rolling resistance, jangan rem. Oke, instrumen rem kasih 1000, ini naik 1000 sampai sini, terus jangan terlalu lama. Oke, lepas, kasih lagi di angka ini, jangan terlalu lama, terus tahan, jangan tambahin, jangan kurangin sampai dia hilang, rem habis. Oke, lepas, masih netral, karena ada putaran kedua untuk parking brake. Jangan di rem dulu. Oh, sebentar. Instruksinya exit roller. Ikutin exit roller. Naik. Oke, off, tahan. Oke, sekarang parking, mundur. Untuk parking brake. Mundur pelan-pelan. Enggak, P, parking. Oke, netral, rem lepas. P. Jangan rem dulu, rolling resistance. Oke, tarik parking brake. Oke, udah nggak dapat? Oh, dia ada motor. Turunin. Udah. Oke, diemin sampai 6 detik nggak ada perubahan pengereman, dianggap remnya nggak mampu, dia akan stop sendiri. Diambil pengukuran tertinggi, ya. Diemin sampai dia stop sendiri. Dia kalau jalan rollernya dia nggak mau di parking brake. Nggak mau, Harus ditahan. enggak diturunin. Jadi ditahan lagi. Nah itu. Terus ya ini data kendaraannya lah di sini. Kalau tadi dilengkapin, semua ada di sini. Manufacture to mileage ya kalau dilengkapin. Oke, kita baca dulu service brake ya, result service brake. Ini front axle, rear axle, kiri kanan ya, rear. Ini difference-nya. Oke, ovality. Tadi waktu ada gambar pedal tahan itu ngukur ovality. Makanya jangan dikurangin, jangan ditambahin. Apa itu ovality? Ketidakrataan permukaan disk, atau kalau belakang drum, ketidakrataan ya permukaan drumnya ya. Itu dipengaruhi tromol, kalau sampai pada saat ovality ada nginjek gas di rem dimainin, ini pasti gede ovality-nya. Padahal belum tentu memang alurnya disk nggak bagus, tapi karena logika pengukurannya begini, disk muter, kampas rem ngejepit, sampai tahan. Kalau dimainin dia akan begini, dianggapnya oval, padahal remnya yang main gitu ya. Jadi ini kalau terbiasa nanti dia akan feelingnya dapat. Oke, ini yang left front 14, right 12 per disk ya, per roda. Ini kiri ya, ini belakang. Kemudian rolling resistance. Sebentar, ovality ini semakin kecil semakin bagus ya. Ketidakrataan permukaan disk semakin kecil, presentasinya semakin bagus, semakin tinggi semakin jelek. Nah, kalau rolling resistance, daya hambat putaran ban terhadap aspal, free-nya putaran roda terhadap aspal tanpa direm. Kalau ini dibantu ada pengereman di depan pasti gede ya, jadi jangan direm. 3 detik putaran pertama jangan direm. Oke, itu rolling resistance. Semakin kecil juga semakin bagus, tapi nggak mungkin dapat 0, pasti ada resistennya kan. Oke, brake force, kekuatan pengereman, jepitnya kampas rem terhadap disk ya, itu brake force. Berapa yang harus dapat setinggi-tingginya ya, ini nggak ada batasannya harus berapa, nggak ada, karena dia ngukur realnya terukur berapa gitu. Nah, yang penting dia harus imbang belum nggak tentu sama persis ya kan, yang penting kan itu udah mendekati gitu kan, yang penting imbang ya. Yang ditekankan lebih ke imbangnya. Seandainya di sini 3000 kemudian di sebelahnya 1000, yang di inspeksi yang mana? Yang 1000. Kenapa di sini kuat 3000, kenapa di sini macet di 1000? Jadi yang kecil yang diinspeksi. Artinya semakin gede semakin bagus. Semakin kecil itu pasti entah macet, entah kurang rem oli, macam-macam, banyak faktor ya. Yang kecil yang diinspeksi. Ini hanya alat bantu. Kemudian belakang pun sama begitu. Ya, yang penting harus imbang. Difference-nya nanti imbang enggaknya itu difference-nya nggak boleh ada berapa persen, limitnya nanti di bawah ada. Ini 0 artinya sama, yang ini cuma 1% ya, masih bagus. Oke. Kemudian ini weight per axle ya. Ini front axle 915. Ini belakang, totalnya masuk akal nggak? Ini totalnya 1,6. Kira-kira beratnya mobil ini perkiraan sekitar segitu. Oke. Kalau nggak masuk akal berarti mesin mesti dikalibrasi. Kalau cuma selisih 20-30 kilo sih masih ya oke lah ya.
Oke, itu wake. Kemudian parking brake, tadi service brake, sekarang parking brake, left, right. Parking brake kita hanya ngukur sekali pada saat tadi ya, jadi nggak ada ovality di parking brake. Ini dengan ini hampir imbang, difference-nya hanya 4%. Oke. Kemudian summary-nya. Nah, ini summary-nya. Perhatiin, brake test ya. Brake force different, service brake, brake force different. Ini brake force, difference-nya berapa? Ini 1 ya. Yang gede yang diturunin ke bawah ya, summary-nya. Kemudian dibandingkan dengan limitnya dia 25%, terukur 1%. Di bawah 25%, artinya di bawah 25% bagus. Oke. Seandainya terukur 26 ke atas, ini not oke ya. Jadi limitnya dibandingin di sini. Kemudian untuk parking brake, brake force different parking brake. Parking brake, brake force ya, difference-nya berapa? 4. Turunin ke sini 4%, bandingin dengan limitnya 50% ya. Oke, di bawah 50%. Sekarang pertanyaannya, kenapa limitnya service brake dengan parking brake kok besaran parking brake? Ada yang tahu? Kok ini 50%, ini 20%? Kenapa? Karena ya kalau lebih kecil lebih bagus. Bedanya. Tepatnya karena parking brake nggak sekuat service brake ya, dibutuhkan kekuatannya nggak sekuat service brake ya. Jadi limitnya gede pun nggak masalah. Di atas 50% baru not oke, di bawah 50% baru not oke, oke. Nah, sedangkan untuk service brake karena dibutuhin kekuatannya besar, dia limitnya diperkecil gitu loh ya, supaya dapatnya juga bagus ya. Tuh. Kemudian total braking efficiency ya, total pengereman semua roda ya, kiri kanan depan belakang, bukan hanya roda. Ini ada kalkulasinya, nggak bisa langsung dari sini angkanya diturun, pasti ada formulasinya. Terukur dari semua total braking efisiensinya itu 73%, dibandingkan dengan limitnya 58, dia harus di atasnya, harus di atas 58 baru oke, di bawahnya not oke ya. Yang untuk parking brake juga sama, 25%, harus di atas 16 baru dikatakan oke, di bawahnya not oke. Ovality service brake 14. Ovality dari mana? Langsung diturunin nilai yang paling besar, 14, 12, 5, 6. Paling besar ini turunin, bandingin dengan limitnya, masih di bawahnya oke ya. Kalau ini tadi sampean mainin pasti besar, merah not oke ya. Itu